Well, hello there. Apa kabar semuanya? Saya akan ngadain agak beda lagi hari ini. Saya harap kalian semua sehat, baik-baik di sana. Saya akan ngadain agak beda ya. Jadi ini akan menjadi pilih lagu. Karena saya sering kayak ngelihat kalau kadang kata-kata itu kayak sulit diungkapkan. Jadi biarkan lagu yang berbicara hari ini. Jadi tema kita ini tentang gimana sih perasaan orang yang berhubungan dengan kalian saat ini. Jadi kita mulai aja langsung. Ini ya saya ada playlist saya sebenarnya. Jadi saya kayak cuman intuisi aja, kayak iseng-iseng doang. Ada celengan rindu, sedang sayang-sayangnya, teman bahagia dan bentuk cinta. Jadi kalian coba pilih lagu yang kalian ngerasa connect dengan kalian, mungkin dari lirik-liriknya atau meaningnya. So pilih lagu yang berhubungan dengan kalian sambil mikirin orang yang berhubungan dengan kalian itu ya. Jadi tenangin pikiran kalian, just relax, take a deep breath, dan pikirkan orang tersebut. Silakan pause video ini bila perlu. Saya mau ingetin kembali kalau ini cuma general reading, so ambil apa yang resonate dengan kalian, dan apabila memang ada beberapa yang nggak resonate, it's okay. Kadang memang itu terjadi, maka pilihlah lagu yang lain. Saya juga mau minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin di sini, karena saya akan ngomong apa adanya dan I value honesty. Jadi sampai ketemu di pilihan lagu kalian. Bye bye. Oke, celengan rindu, apa kabar? Saya akan bacain kartunya dulu. Kita ada Six of Wands, Eight of Pentacles, Two of Swords, Queen of Pentacles, The Emperor, Eight of Wands, Two of Cups, wow, and Five of Wands. Untuk romance angelnya saya punya make the effort, reconciliation, keep an open mind, healing family issue, retreat, sama ada tambahan true love and consider your foundation. Ini banyak banget asmara cinta-cintanya nih saya ngeliatnya. Kita ada Two of Cups, ada True Love. Jadi kayak emang bener-bener. Saya kan coba ngeliat dulu ya apa yang terjadi di sini. Saya ingin bertanya dulu mungkin sebelumnya, ini yang saya ngeliatnya sih kayak dengan siapa saya sedang berbicara, karena saya ngeliatnya kalian sudah berhasil menaklukkan orang yang benar-benar keras kepala sifatnya. Itu yang saya akan ngomong dulu sebelumnya. Kalau ini juga bukan orang yang baru, by the way ini orang yang lama, karena kita ada reconciliation di sini. Jadi saya akan kasih tahu dulu mungkin background yang kalian udah alami dengan dia ya. Jadi ini saya jujur sebenarnya kalian berdua itu saling sayang, walaupun mungkin belum terlalu kenal, tapi ada perasaan kok saling tertarik, saling pengen berdekatan, kayak pengen deket terus gitu loh, baik secara fisik maupun secara pikiran di sini. Dan saya mau ngomong orang yang berhubungan dengan kalian ini itu bukan orang yang mudah jatuh cinta, by the way. Dia bukan orang yang biasanya bilang kata-kata sayang, atau lebih tepatnya dia bukan orang yang biasa mengungkapkan perasaan sama sekali. Dia bukan orang yang kayak gitu. Dan kalaupun dia merasakan sesuatu, biasanya dia nggak akan ngomong apa-apa, dan benar-benar dia kayak apa ya, kayak analisa dulu gitu loh, dan bertanya kepada dirinya, karena orang yang berhubungan dengan kalian ini kayak lebih mengutamakan logika sih, kalau saya ngeliatnya mengutamakan logika di atas perasaannya. Dan sekali lagi dia ada emperor di sini, jadi dia bukan orang yang kayak mudah jatuh gitu akan untuk seseorang, jadi nggak mudah banget bagi dia, oke? Dan entah kenapa nih saya ngeliatnya, walaupun kita ada two of cups, ada true love, tapi entah kenapa saya ngeliatnya ada perasaan agak segan, agak takut untuk bertemu dengan my viewer, dengan kalian di sini, karena saya ngeliatnya dia udah melakukan
apa ya, kayak kesalahan yang dia mikir awalnya kayak kamu tuh orangnya baik hati, jadi kamu akan selalu menerima dia, selalu welcome dia, selalu kayak nyambut dia, dan selalu baik hati lah intinya dengan dia. Hanya saya ngeliatnya karena kejadian di masa lalu terjadi, kamu sudah kayak nggak mau dengan dia gitu, kayak kamu udah apa ya, kayak memutuskan hubungan dengan dan komunikasi dengan dia. Jadi dia yang awalnya bingung dan marah melihat tindakan kamu karena kayak seenaknya melakukan hal itu yang dia pikirin. Sekarang di saat ini malah dia merasa sedih, dia kecewa. Saya ngeliatnya bahkan kalau dia kayak ada di masa dimana dia nggak terlalu mau makan, nggak terlalu bisa tidur, dan nggak bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Karena saya ngeliatnya dia suka banget bekerja sebelumnya, tapi setelah kamu ninggalin dia kayak kesannya dia lebih apa ya, kayak agak kurang bersemangat aja gitu loh kalau bekerja atau mencari uang. Ini bukan semerta karena bulan puasa atau gimana, karena dia berpuasa tapi ada rasa bersalah tetap, dan ada kayak penyesalan. Yang saya ngelihatnya ini lebih kuatnya penyesalan di diri dia, kok dia tega melakukan hal tersebut kepada kamu. Dan mungkin emang saya nggak tahu, mungkin beberapa dari dia mungkin emang sengaja kayak gitu dari tingkah lakunya, karena dia ngerasa ya kamu akan selalu ada buat dia gitu loh. Cuman dia ini orangnya saya ngeliatnya biasanya selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan bahkan ini saya ngeliatnya orang ini, jujur nih ya, gak sedikit loh orang yang gak mau dengan dia. Jadi gak sedikit, jadi lumayan banyak nih, banyak yang tertarik dengan dia karena memang saya ngeliatnya kayak dia pandai apa ya, kayak mendapatkan hati orang. Dan sekali lagi saya bilang dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, biasanya kayak gitu. Tapi anehnya tidak dengan kamu, dan tidak kali ini. Jadi ini bagi dia ini kayak langka sih. Dia juga, I don't know why, but my viewers, dia ngerasa kamu kayak udah meninggalkan dia di sini, dalam arti kayak dia udah ngeliat kamu moving on. Mungkin beberapa dari dia udah ngeliat kamu udah gandeng atau jalan dengan orang lain. Kamu sukses juga dia ngeliatnya gitu. Kamu udah sukses, kayak bener-bener istilahnya menyibukkan diri dengan karir kamu, dengan impian kamu, dengan masa depan kamu. Tapi tetap kamu tahu kalaupun dia mencari kamu, pasti nanti apa ya, kayak ujungnya nanti ada ribut lagi atau bentrok lagi. Nanti kamunya stres lagi. Jadi saya nggak akan munafik, saya ngelihatnya jujur, kamu pasti ada rasa rindu lah. Kadang ada rasa rindu di mana kamu ada di samping dia. Cuma di satu sisi kamu sadar, dan semakin kamu membuat jarak dengan dia, semakin kamu sadar apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Dan intinya kayak kamu semakin mempertanyakan ini motif orang ini atau niat orang ini untuk berada di dekat kamu itu apa sebenarnya. Kamu rindu, kamu masih adalah kadang terpikir apa kayak rasa dimana kamu ingin ada lagi, kayak yang tadi saya bilang, kayak ada di samping dia, tapi tetap ada rasa keraguan gitu loh. Kayak kamu mikir, kayak ragu aja gitu di diri kamu untuk kembali lagi dengan orang ini. Dan saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngeliatnya ini orang nggak akan berhenti. Dia bukan orang yang mudah menyerah gitu ya, saya ngeliatnya. Dan semakin ada jarak di antara kalian nih, semakin dia sadar kalau kamulah cinta sejatinya. Kamu orang yang dia ingin bangun bersama kehidupan gitu di masa depan. Dan saya ngeliatnya dia akan menghubungi kamu, mungkin lewat texting, calling. Tapi ini bukan semerta kayak dia akan menunggu kamu balas, atau mungkin di saat kamu lengah gitu. Ini akan sangat tiba-tiba.
Mungkin dia langsung kayak nelpon kamu atau I don't know, teks kamu gitu-gitu. Apa kayak bahasanya yang apa ya, kayak miss call gitu-gitu, atau tiba-tiba mungkin muncul di depan rumah kamu walaupun lagi apa virus kayak gini, dan dia mau kamu tahu kalau dia sudah berubah, dia sudah nggak sama seperti yang dulu lagi, dimana dia banyak bermain permainan yang sok jual mahal. Saya ngelihatnya gitu. Orang ini cukup mempunyai banyak masalah by the way di kehidupannya. Nih ya saya ngeliatnya ya, terutama di kayak perihal keluarganya, dan kamulah orang yang apa ya, kayak bisa membuat dia merasa lebih lega, lebih ringan, lebih enteng sedikit gitu loh. Karena dia ngerasa banget ketika kamu pergi, dia tuh kayak benar-benar merasakan perbedaan dimana semuanya lebih sulit. Gak ada yang bisa buat dia benar-benar bisa tersenyum dan tertawa lagi. Boleh saya ngomong ke istilahnya tuh hampa rasanya tuh tanpa kamu. Ini saya gak buat-buat. Oke, kamu benar-benar membuat dia menyesal. Banyak banget penyesalan di sini telah menyakiti kamu. Makanya saya bilang saya gak tahu apa yang kamu lakuin, dan untuk orang yang seperti ini bisa jatuh hati dengan seseorang, saya ngeliatnya ini cukup langka. Oke, untuk seseorang seperti dia ini, dia mau awal yang baru, dia mau kamu memaafkan dia, dan dia mau berubah, dan dia menyesal. Saya ulangi, kayak banyak penyesalan yang saya lihatnya di sini. Jadi kemungkinan saya melihatnya dia akan menghubungi kalian. Nanti coba kalian kasih tahu apakah kalian masih mau berhubungan dengan orang ini, oke? Tapi itu dulu yang saya lihat. Makasih banyak Celengan Rindu bagi kalian memilih lagu ini. Nanti silakan abis ini dengar lagu ini. Ini sayanya suka by Eklat Cover. Saya suka banget lagu ini. So have a great day guys. I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Well, hello. Ini jadi bagi kalian yang milih lagu sedang sayang-sayangnya, saya akan bacain kartunya dulu. Kita ada Three of Wands, Six of Pentacles, Knight of Cups, King of Cups, Nine of Cups, Five of Cups, Four of Wands, Two of Wands. Terus kita ada Romance Angelnya, Religious Factor, Attraction, Flirt, Worth Waiting For, Calling in Your Soulmate. Sama ada tambahan kartu lagi, be supportive and honesty is essential. Jadi saya akan taruh di sini siapa yang lagi sedang sayang-sayangnya di sini. Hehe. Saya akan ngomong ya, ini yang saya ngelihatnya ketika kartu ini muncul. Saya ngelihat kalian, maaf, ini yang saya ngelihat, oke? Kalau emang gak resonate silakan pilih lagu yang lain. Tapi entah kenapa saya ngelihatnya kalian berhadapan dengan player di sini. Sorry guys. Dalam arti dia nggak mau serius, dia nggak mau berkomitmen. Kalau saya ngelihatnya, bahasa yang sering dia bilang, ya kita slow aja, Wallace, kan kita cuma temenan. Itu yang bahasa yang biasanya dia akan ngomong. Dia bukannya nggak mau berkomitmen karena dia nggak mau, tapi lebih tepatnya saya ngeliatnya dia nih orang yang sama kalian ini takut akan disakiti lagi. Jadi untuk saat ini dia masih istilahnya kayak apa ya, kayak masih ada rasa takut gitu. Jadi ya dia lebih nyamannya ya dengan cara dia yang kayak gini. Oke? Dan maaf, yang saya lihat sebelumnya, yang di sebelumnya yang backgroundnya gini, kalian udah berapa kali dibohongi loh. Yang saya ngeliatnya gitu, dibohongin, dikecewain, dan bahkan kesannya maaf kayak dicampakkan oleh dia. Maaf banget. Dia nggak akan mau berkomitmen. Saya mau menegaskan dulu di sini. Jadi bagi kalian yang mungkin masih mau menunggu dan berharap dia akan berubah, maaf ya, saya lihat orang ini akan cukup sulit ngelakuin itu. Saya jujur, dia memang bisa memanjakan
tanda kutip teman-temannya. Dia bisa kesannya kayak memberi barang ini, barang itu, ajak pergi ke sini, ajak pergi ke sana. Tapi saya melihat untuk kedepannya pun akan masih sulit bagi dia untuk setia dengan setia sama satu pasangan gitu. Aduh, ngomongnya aja salah saya. Jadi mungkin kayak dia kan ada satu pasangan serius yang mungkin dia jadiin komitmennya kayak dia akan bertanggung jawab, tapi dia akan terus kayak melalang buana gitu loh untuk mencari kesenangan yang baru, mencari kepuasan yang baru. Bagi dia itu kayak suatu kepuasan tersendiri bagi dia untuk mendapatkan sesuatu yang baru, kayak adrenalin rush namanya. Oke. Dan semakin kalian menunggu, semakin kalian akan sulit sendiri nantinya. Dan maaf, sama seperti yang dulu, dia masih akan terus melalang buana mencari tanda kutip teman-teman yang baru saat ini. Oke, di saat ini, walaupun saya tahu kalian berdua memang ada attraction, ketertarikan, dan saya juga nggak mau memungkiri adanya kecocokan, ada kayak kesesuaian lah antara kamu dan dia, baik secara emosional dan fisik. Cuma tetap aja dia akan tetap menjadi orang yang berkemungkinan besar akan seperti ini. Dia akan memenuhi kebutuhan fisik kamu, dia akan kayak mendampingi kamu, ngajak kamu jalan ke sini ke sana, berpetualang, makan di kafe baru, nongkrong segala macam. Tapi kalau udah ngomongin soal perasaan kayak jatuh hati lah segala macam, baper apapun bahasanya itu, dia akan langsung kabur. Kalian mungkin memang bisa saling curhat bareng, dianya mungkin terbuka sama kamu. Tapi sekali lagi, kalau kamu udah membahas tentang contoh ya, kayak banyak kan orang kan bakal bilang, jadi kita ini apa sih yang kamu rasain? Jadi kamu suka gak sih sama aku? Langsung deh, aku pergi dulu ya, bye, langsung gitu. Ini yang saya ngeliatnya ya. Jadi dia perasaannya saat ini ya masih sama. Saya bukannya ingin menyakiti kalian di sini, cuma saya ingin memberitahukan istilahnya apa adanya aja. Dia masih mau terus menolak banyak cinta yang datang kepadanya karena dia masih mau jadi pejuang cinta. Dia masih mau jadi kayak F-boy atau F-girl. Dia masih mau jadi Casanova. Jadi saya berharap bagi kalian, my viewers, kalian berhak mendapatkan lebih dari ini kalau memang kalian mau lebih. Kalian memang mungkin mau settle down, komitmen, maka orang ini bukan orang yang cocok sesuai dengan untuk kalian di saat ini. Oke. Terus mungkin kalian bakal nanya, lantas kenapa saya dipertemuin dengan dia? Buat apa? Buat saya nangis lagi? Buat saya sakit hati? Saya akan mungkin mencoba untuk menjawab di sini, oke? Yang saya ngelihatnya kalian dipertemukan dengan dia. Ini memang salah satu jodoh kalian, dan ingat jodoh itu bisa banyak. Karena ketertarikan ini nggak bisa dibohongi. Cuma kalian dipertemukan dengan dia supaya kalian tahu betul sosok seperti apa yang kalian inginkan dari seorang pasangan. Apakah sosok yang selalu membuat janji kosong? Apakah sosok yang selalu ada di waktu tertentu? Apakah sosok yang hanya mau membahagiakan kamu dalam 1 pekan, 1 hari, 2 minggu, 1 jam? Atau sosok yang langsung bertanya kepada kamu, hey, saya tahu kamu sibuk, mau nggak nonton yuk di bioskop hari Sabtu? Ada film bagus nih. Atau nanti aku booking ya tiketnya. Terus ada lagi orang misalnya yang kayak tiba-tiba nelepon bilang, hey, lagi di rumah nggak? Ini aku ada pesan makanan nih buat kamu, just a little surprise aja. Atau orang yang akan kayak memberikan kamu secangkir kopi ketika kamu dilihatnya lelah bekerja. Mana yang kamu milih? Itu yang saya ngeliatnya.
Apapun itu pilihannya, saya percayakan kepada kamu. Cuma saya hanya mau meyakinkan kalau orang yang bisa memperlakukan kamu dengan benar itu berhak untuk ditunggu. Oke, kita ada word waiting for here. Jadi jangan karena di depan kita ada orang yang gak menghargai kita, lantas kita mau settle down dengan orang yang terus melalang buana. Dan saya mau mengingatkan kembali kalau semakin kalian menunggu untuk orang yang, maaf ngomong, kesannya agak kurang jelas, kurang pasti akan kehadirannya, semakin kalian menghabiskan waktu kalian untuk menyembuhkan diri, untuk membuka diri lagi, untuk melihat ada apa lagi sih di luar sana gitu loh. Jadi pelajaran yang didapat dari hubungan ini, mohon jangan menjadikan kamu kayak patah semangat ya gitu ya. Anggap kamu bertemu dia itu kayak seperti yang tadi saya bilang lagi, supaya kamu tahu apa sosok pasangan, sosok orang terdekat apa yang kamu cari. Gimana sih orang itu. Pasangan yang tepat itu pasti akan datang. Tapi saya mohon tolong pelan-pelan lepasin orang ini yang gak bisa memberikan kayak ketulusan yang kamu mau, komitmen, dan cukup sebenarnya perlakukan yang benar, yang memang pantas kamu dapatin dari seseorang. Dan saya ingin kamu jujur dengan diri kamu. Tanyakan ke diri kamu, apa yang kamu cari dari seseorang pasangan. Dan ingat, ketika kamu disakiti, saya harap kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri dengan cara ya menghormati diri kamu, biar nggak disakiti berulang-ulang kali oleh orang yang sama ini, atau orang tipikal orang yang gini-gini lah. Soalnya saya ngeliatnya kebanyakan dari yang I like psychology, I like to study people. Kebanyakan dari orang-orang yang tipe-tipe yang kayak gini tuh semua patternnya sama sih. Cara ngomongnya sama, tindakannya sama, backgroundnya sama. Background tuh dalam arti psychological, luka yang mereka alami itu sama. Sorry guys, kok saya ngomong psikologi ya, cuman saya suka akan hal itu. Jadi intinya mereka itu kesannya sama, patternnya sama, alasannya sama. Jadi pilihannya ke kita mau gimana. Jadi saya harap kalian bisa sembuhin diri kalian dulu dan hormati diri kalian sendiri, tapi pilihannya ada di tangan kalian. Oke? Kalian tanya, kalian jujur dengan diri kalian sendiri apa yang kalian mau. Oke guys, see you guys. I hope you enjoy the reading. Semoga harinya menyenangkan ya, dan silakan dengar lagunya Sedang Sayang-Sayangnya. Bye bye. High five. Oke, apa kabar? Saya akan bacain kartunya dulu. Kita ada Ace of Pentacles, Three of Pentacles, The Judgment, Three of Swords, so sad, Wheel of Fortune, Death, Ten of Swords, The Moon, Engagement, Children, It is safe for you to love, Playfulness. Walaupun agak sedih, tapi nanti saya akan ngeliat ya overall meaningnya gimana, jadi jangan khawatir dulu. The Heart of the Matter, Romance. Oke, saya taruh di sini ya. Jangan sedih dulu, tenang aja. Saya coba lihat dulu apa yang terjadi. Ini saya nggak tahu kenapa saya ngelihatnya kalian berhubungan udah lumayan cukup lama di sini. Ada mungkin beberapa dari kalian yang merasa masih baru, tapi kok ada kayak kepikiran kok kayaknya udah kenal lama ya gitu. Dan kayak udah bener-bener nyaman, sama-sama nyaman di sini. Awalnya saya ngelihatnya kalian bener-bener kayak kontekan terus hampir setiap harinya. Dia juga mungkin ada hubungan kalian kenal mungkin dari dia, dari pekerjaan kalian, mungkin dari teman kerja kamu, atau sesuatu yang saya lihatnya ada pekerjaan di sini ya. Jadi bagi yang memilih lagu ini, entah kenapa saya ngeliatnya kalian udah cukup lama single, my viewer. Kalian udah cukup lama single atau memilih untuk fokus dengan diri sendiri dulu hingga akhirnya kamu ketemu dengan orang ini yang hampir bisa membuat kehidupan kalian kayak jungkir balik gitu.
kamu bisa lebih bersemangat lagi, tersenyum lepas istilahnya, dan kayak lebih apa ya, kayak kedatangan kehadiran orang ini tuh kayak lebih mewarnai hari-hari kamu lah intinya. Saya ngeliatnya gitu. Ada beberapa kali karena saya ngeliatnya sikap orang ini yang kayak menjengkelkan, terbilang agak kekanak-kanakan, dimana sering kamu dibuatnya untuk menunggu dan menunggu, terutama dalam soal ketemu. Misalnya janjinya jam 4, ujung-ujungnya ketemunya jam 7, atau bilang nanti kita telepon ya, nanti chat aja ya. Akhirnya waktu kamu telepon, waktu dia chat, dia nggak angkat, dia nggak bales. Setelah berapa jam nanti dia bilangnya dia sibuk. Jadi banyak beberapa kejadian yang membuat kamu kayak udah keki, udah jengkel, dan sempat kesannya kayak membuat kamu patah hati dan kecewa karena ini gitu. Cuma saya ngeliatnya orang yang berhubungan dengan kamu ini tahu akan kesalahannya, dan dia berusaha untuk mencoba menjadi lebih apa ya, kayak mendewasakan diri gitu. Dia benar-benar kayak mau memulai awal yang baru. Saya ngeliatnya sih gitu. Walau pernah saya melihat kalian sangat kesal, bahkan hampir terlihat ada dendam, dimana kayak kalian merasa dihianati oleh dia di sini. Karena dia banyak sekali, saya ngeliatnya kayak menyimpan rahasia gitu, dan sangat tertutup dengan diri kamu. Kadang kalau misalnya kamu nanya dia bakal bilang, dia bakal ngelak gitu loh, nggak mau jawab. Cuma saya ngeliat ini dia mengalami perubahan banyak untuk saat ini, selama dia tahu kamu sudah menyerah menghadapi dia. Dan apa ya, banyak hal yang dia terlihat kayak lebih jelas gitu loh, dia lebih sadar. Dan saya ngeliatnya dia mau memulai pertemanan dengan kamu, dan dia sangat enjoy menikmati setiap momen dengan kamu. Dan walau mungkin terlihat dia sangat cuek atau dingin, dan banyak dari kayak tindakan dia yang membuat kamu jengkel, cuma saya lihat ini orang nggak mudah hidupnya. Cukup banyak masalah yang harus dia hadapi setiap harinya. Itu yang saya ngeliatnya, terutama perihal keuangan. Ini yang saya ngeliatnya gitu. Dia jauh dari kata sempurna, tapi kadang tetap dia kayak mau ada rasa bisa cukup baik lah untuk kamu, that they are good enough for you. Terlepas apabila dia memberikan kamu hadiah yang mungkin kesannya seadanya, atau kalian menghabiskan waktu di tempat atau rumah makan yang cukup sederhana, tapi tetap setiap momen yang kalian pernah lalui itu berharga sekali di mata dia. Dan sering dia berpikir kalau tidak seharusnya dia membohongi kamu. Ini ada kebohongan di sini saya ngeliatnya. Dan gak seperti anak kecil terus-terusan yang lebih suka kayak mengambil gitu loh daripada memberi, yang lebih suka enak sendiri dibanding mau susah gitu loh. Jadi orangnya gak mau ribet, gak mau susah, mau enak-enak doang. Itu sifat anak kecilnya yang keluar. Beberapa dari kalian mungkin ada, saya ngeliatnya juga ada perbedaan umur di sini. Jadi bisa jadi kamu lebih dewasa secara mental gitu, secara pola pikir dibandingkan diri dia. Walaupun mungkin kamu lebih muda dibanding dia, itu gak masalah. Walaupun saya tahu dia akan sangat kesal dibilang seperti anak kecil, tapi saya ngelihatnya banyak tingkah lakunya yang menggambarkan dia seperti itu. Dan untuk saat ini saya ngelihatnya dia sangat rindu, dan sering sekali mengobrol dengan teman-temannya tentang diri kamu. Hampir setiap hari yang saya ngelihatnya, dia benar-benar kayak mau membuat kamu percaya lagi dengan dia dan memaafkan semua kesalahannya. Jujur ya, yang saya ngelihatnya orang ini sangat emosional saat ini, di saat ini.
dan banyak sekali hal-hal yang belum berani dia ungkapkan ke diri kamu. Mungkin alasan kenapa dia bertindak menjengkelkan selama ini, dan dia pengen mencoba untuk bertemu dengan kamu lagi, mengobrol dan jalan-jalan lagi dengan kamu. Entah kenapa, tapi yang saya ngeliatnya, waktu kalian berdua ketemu itu suasananya tuh kayak asik banget dan banyak keseruan di sini yang saya ngeliatnya. Dia juga, saya ngeliatnya kayak mau kamu tahu kalau hubungan kalian ini kayak terlepas dari status yang ada. Boleh nggak kalian, ini yang saya channel gitu, boleh nggak kita jadi teman bahagia saja, dalam arti enjoy setiap saat, mau berdebat ya nggak masalah, tapi tolong jangan sampai berlarut-larut. Ini yang saya ngeliatnya dari orang ini, dia mau ngomong kayak gitu. Ini orang yang saya ngeliatnya nggak bisa ditinggal terlalu lama, dalam arti 1 atau 2 minggu ditinggalin nanti pasti langsung merengek, mau dimanja, mau diperhatiin lagi. Dan dia butuh kasih sayang. Mungkin lebih tepatnya butuh validasi dari kamu. Ketika kamu bilang kamu kece ya, kamu cantik ya, kok kamu keren banget hari ini, itu dia butuh kata-kata itu, terutama dari diri kamu. Karena dia juga ngeliat ada sosok pasangan ideal yang dia cari di dalam diri kamu. Jadi tentang hubungan kalian, dia inginnya tuh gak perlu tergesa-gesa, keep it simple, keep it playful, gak perlu terlalu berat-berat dulu. Walau hubungan kalian udah serius, udah yang kayak tahapnya serius nih, dia tetap mau jadi kayak pasangan kamu, sahabat baik kamu, dan tentunya ya kayak lagu bilang, kayak teman bahagia kamu. Orang ini saya ngeliatnya kalau terlalu serius atau di dalam pikirannya kayak ada omongan atau diskusi yang dianggap terlalu banyak drama, dia lebih memilih untuk kabur ngelariin diri dulu, nanti udah tenang baru dia balik lagi. Oke, ini yang saya ngeliatnya, dia orangnya gitu. Nanti coba komen, bener gak sih gitu ya. Dan dia juga setelah dia tahu dirinya yang kayak gitu, dia mau kamu tuh kayak ngerti sikap dia yang kayak gini. Karena dia ini emang orangnya, saya ngeliatnya bener-bener butuh waktu untuk berpikir. Cuma tetap untuk saat ini kayaknya yang saya ngeliatnya dia lagi berbunga-bunga banget untuk bisa kayak badly, kayak bener-bener pengen banget menghabiskan waktu dengan kamu, kayak lagi balik kasmaran lagi gitu loh. Ini yang dia benar-benar rasakan untuk saat ini. Orang ini lucu, humoris, tapi juga nyebelin. Jadi, sorry guys. Jadi aja kayak anggap aja tetap kayak teman bahagia kalian lah. Walaupun hubungannya kayak roller coaster, tapi tetap dia ingin kayak selalu ada keseruan di dalam hubungan kalian ini, something fun, something playful gitu loh. Oke? Saya seru sih ngeliatnya. So let me know guys. Itu dulu. Silakan dengar lagunya Teman Bahagia by Jess. I'll see you guys in the next video ya. Bye bye. High five. Oke, ini jadi bagi untuk kalian yang milih Bentuk Cinta by Eklat ya. Saya suka banget lagu ini, by the way, it's so cute. Saya akan bacain kartunya dulu. Kita ada The Sun, 7 of Pentacles, 10 of Wands, 4 of Cups, 7 of Cups, King of Pentacles, 8 of Swords, Page of Cups. Ada romance-nya, Soulmate, Let Your Friends Help You, Honeymoon, Stay Optimistic About Your Love Life. Terus ada kartu tambahannya di sini, Demonstrate Love and Get to Know Each Other. Saya taruh di sini ya. Jadi yang saya ngelihatnya, bentuk cinta yang saya lihat di dalam hubungan ini, saya ngelihatnya awalnya hubungan kalian terbilang cukup manis, cukup harmonis gitu ya, kayak banyak ketawa, bercanda, saling rayu, saling goda, dan fun banget ini kelihatannya. Tapi sayang,
Seiring waktu, karena apa ya, kayak ada beberapa faktor seperti teman-teman, keluarga, atau orang luar, siapapun itu bentuknya, yang banyak di dalam telinga kalian berdua, terutama untuk si orang yang berhubungan dengan kalian ini. Saya nggak bisa memungkiri juga kalau memang banyak rasa sayang di sini. Cuma kadang kayak sering bagi kalian untuk merasa cukup sulit menginvestasikan energi, waktu, dan usaha dalam hubungan ini. Terlepas semua rasa sayang, tapi karena apa ya, kayak pengaruh suara dari luar, lantas ada-ada saja masalah yang terjadi. Dan mungkin memang adanya apa ya, kayak faktor jarak mungkin, dimana salah satu dari kalian harus travel dulu untuk saling bertemu, mungkin 1 jam, 2 jam, I don't know. Jadi ini bisa jadi LDR untuk beberapa dari kalian. Jadi yang saya ngeliatnya ini kayak apa ya, kalian tuh saling mendiskusikan, tapi ada di saat dimana si orang yang berhubungan dengan kalian ini melihat hubungan ini tuh kayak cukup berat bagi dia. Jadi beberapa kali saya ngeliatnya ada apa, putus nyambung istilahnya, atau ada alasan seperti keluarga nggak ngizinin gitu loh. Jadi kemungkinan kalian ada yang masih mungkin menunggu dia. Dan jujur saya ngeliatnya orang ini belum bisa move on dari kalian, walaupun ataupun misalnya kalian lagi masih sama-sama nih, walaupun dia terus berfokus kayak dengan karirnya, dia sibukin diri dengan karirnya, dengan kamu juga kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau kalian berdua tuh, terutama si orang ini, kayak merasa terperangkap dalam hubungan kalian. Kalau apa ya, seandainya nih saya boleh ngomong, kalau dia bisa lebih menyeleksi suara-suara orang dari luar, jujur saya ngelihat hubungan kalian ini harusnya bisa lebih lancar. Dia tahu kok, kadang banyak hal yang dia lakukan membuat kamu stres dan bingung. Cuma jujur dia sendiri kadang bingung harus gimana. Karena bagi dia keluarga dan teman-temannya itu penting. Nanti saya ngelihatnya nih ya, saya ngelihatnya dia akan menawarkan untuk rujukan, atau kalau nggak rujukan berarti seperti dia akan melakukan suatu usaha di mana dia akan berusaha untuk membuat hubungan kalian tuh kayak bisa lebih harmonis lagi gitu loh. Dan lebih bisa hangat lagi seperti dulu, seperti yang awal saya lihat. Karena dia nggak mau kehilangan kamu. Dan sering bagi dia terpikir akan diri kamu, terutama saat dia mau tidur. Saya ngeliatnya sampai apa ya, kayak dia sampai jarang bisa tidur nyenyak gitu. Makan pun kadang banyak, kadang malah malas makan sama sekali. Jadi terlepas dari apa yang kalian pikirkan tentang dia, saya ngeliatnya tetap dia mau bersama kamu, dia mau berusaha lagi di sini. Dan saya harapnya mudah-mudahan semuanya bisa lebih lancar lagi. Tapi intinya dia akan berusaha melakukan sesuatu di sini. Mungkin ya, ini mungkin jadi, bisa jadi mungkin dia akan mendekati salah satu teman baik kamu, karena dia tahu mungkin beberapa dari kalian, my viewer, sudah memutuskan komunikasi, atau kalian menjadi, kalaupun ngomong masih komunikasi tapi kayak lebih sangat-sangat dingin gitu loh, atau balesnya yang pendek-pendek aja gitu, bales seperlunya aja. Jadi dia mau tahu kabar kalian dan dia nggak akan menyerah begitu saja. Saya ngeliatnya dia akan mengirimkan hadiah atau makanan atau apapun itu bentuknya dari segala hal yang kalian sukai. Jadi ini yang saya ngeliatnya, oke? Cuma sekali lagi, ini semua pilihan kalian. Apakah kalian mau menerima dia kembali atau enggak? Kalian sendiri yang paling tahu ya. Kalian yang menjalani hubungan ini. Cuman tetap aja saya ngeliatnya ada sedikit perbedaan pendapat antara keluarga dan teman. Perbedaan pendapat
di dalam hubungan keluarga dengan temen lah intinya di sini. Mungkin dari keluarga kamu dan atau keluarga dia, tapi intinya banyak peran dari orang luar yang harus kayaknya ditepiin dulu gitu loh, dipinggirin dulu sebentar dalam hubungan kalian ini. Dan jujur orang ini, maksudnya orang yang berhubungan dengan kalian ini juga kayaknya harus menyelesaikan segala macam konflik, atau mungkin memang ada masalah dengan keluarga dia sendiri. Saya jarang ngelihat orang pasangan kalian ini mungkin ya bisa stres, karena saya ngelihatnya kalau di depan orang banyak gitu atau teman-teman atau keluarga, dia cukup riang gitu dan cukup ramah. Tapi karena hubungan kalian agak renggang, jadi kayak saya ngeliatnya dia lebih mellow, lebih kayak kalau ditanya gitu dia bakal kayak lebih diem gitu semenjak hubungan kalian merenggang. Jadi kalau misalnya teman-temannya nanya dia bakal kayak dia lebih banyak diam sih kalau misalnya ditanya tentang hubungan kalian gitu. Dan biasanya dia akan bilang, saya channel aja nih, dia akan bilang kayak, saya nggak tahu pasti kabar dia, kabar my viewer, tapi saya akan mencari tahu. Jadi intinya yang saya ngeliatnya nih kayak lebih ke banyak rasa penasaran juga di sini dan banyak rasa kehilangan yang saya ngeliatnya gitu. Cuman saya ngeliatnya kalian bakal expect komunikasi, bakal mungkin expect suatu hadiah yang saya ngeliatnya mungkin dalam bentuk apapun, dan mungkin teman kalian akan, yang tadi saya bilang, menyampaikan kabar tentang kalian kepada dia. Jadi saya harap kalian oke dengan ini semua dan semoga semuanya lancar aja di sana. Tapi inilah yang saya ngeliatnya, dan inilah yang saya ngeliat tentang rasa orang yang berhubungan dengan kalian untuk saat ini ya. So nanti tolong didengar aja lagunya Bentuk Cinta by Eklat. I hope you guys have a great fantastic day as well. I'll see you guys. Bye bye. High five.